Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Tentunya baik-baik aja ya, apalagi di masa pandemi kayak gini, kita harus tetap jaga imun, jaga kesehatan, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Nah, di kesempatan kali ini, aku bakal ngajak teman-teman nih buat membahas terkait stres. Wah, menarik ya. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, menurut ahli bernama Anoraga di tahun 2003, ia mengatakan bahwa stres merupakan tanggapan seseorang, baik itu secara fisik maupun secara mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasa mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Dan stres ini memiliki golongan ya teman-teman, ada golongan ringan, ada golongan sedang, hingga ada golongan berat. Tapi nyatanya nggak semua stres itu berarti buruk loh. Nah, ada istilah stres yang baik yaitu eustress, di mana stres ini menantang kita untuk menjadi bersemangat dan lebih maju. Sedangkan ada juga stres yang buruk yang disebut dengan istilah distress. Ya, tentunya jenis stres ini tuh bakalan bikin kita males-malesan, males ngapa-ngapain gitu. Bisa bikin sakit dan bikin gak semangat, sehingga kita juga lebih gampang emosi, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada penyebab stres. Nah, penyebabnya itu beragam, misalnya seperti faktor lingkungan, sosial, keluarga, pekerjaan, ekonomi, pendidikan, masalah hati atau perasaan. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman, karena sangat luas gitu cakupannya. Dan jika kita merasa stres itu biasanya akan mengakibatkan sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem reproduksi, hingga sistem imun dalam tubuh kita itu dapat menurun dan terganggu. Dan juga pola tidur kita tuh jadi nggak teratur ya. Ada juga nih dampak stres bagi psikis ya. Tadi kan secara fisik nih, ini secara psikis misalnya tuh kayak keletihan emosional, bosan, emosi, dan mood kita itu nggak stabil, hingga perasaan kita juga lebih sensitif gitu teman-teman, atau bahasa gaulnya itu sering disebut dengan mudah baper begitu. Nah, sekarang kita akan bergeser sedikit ke bagaimana sih caranya kita mengelola stres itu. Nah, langkah awal yang bisa kita lakukan yaitu kita perlu mengenali apa sih yang menjadi penyebab munculnya stres itu. Nah, jika kita sudah tahu, maka kita bisa memikirkan gimana ya jalan keluarnya, gimana ya menyelesaikannya. Nah, dari situ kita sudah bisa mengatasinya. Nah, jika dirasa stres itu belum bisa kita atasi, nah cobalah nih teman-teman mengungkapkan keluh kesahnya dengan orang lain yang mungkin teman-teman kenal, yang mungkin teman-teman percaya gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa melakukan konseling ya dengan seorang konselor, ataupun jika dirasa sudah berat, misalnya sudah menyangkut nyawa dan obat-obatan terlarang, nah kita bisa berkonsultasi dengan seorang psikolog. Namun, jangan lupa juga kita untuk meluangkan waktu untuk me time atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya seperti jalan-jalan, beristirahat, mendengarkan musik, melakukan hobi yang kita sukai, dan sebagainya. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, maka tubuh kita ini menghasilkan hormon yang bahagia, atau sering juga disebut dengan hormon dopamin. Dengan begitu, tubuh dan pikiran kita juga akan lebih tenang dan rileks. Nah, lakukan sesuatu yang berkaitan dengan fisik juga ya teman-teman. Misalnya seperti menjaga gaya hidup sehat, kebiasaan sehat, seperti berolahraga, tidak merokok, melakukan meditasi, tidur yang cukup, mengatur pola makan ya, dan juga makan makanan yang bergizi. Lalu yang terakhir nih teman-teman, kita harus fokus pada kehidupan kita saat ini dan kedepannya. Jadi kita harus berpikir positif gitu. Dalam artian kita nggak perlu kok terlarut-larut dalam masalah-masa lalu ya gitu ya. Apalagi kalau hal-hal ini bikin kita sedih, bikin kita stres gitu. Jadi jangan lupa juga kita selalu mengandalkan Tuhan ya, karena ya Tuhan itu yang selalu mendamping kita, menemani kita di setiap proses kehidupan kita. Oke teman-teman, gak terasa ya pembahasan kita hari ini sudah selesai.
Nah, aku harap teman-teman bisa memahami apa yang aku sampaikan hari ini dan juga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita bersama. Oke, jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman dan tetap semangat menjalani proses kehidupan kita yang sekarang dan ke depannya. Terima kasih. Bye-bye.